Anggota DPR RI Komisi 10, Robert Jopi Kardinal menyelenggarakan dialog tentang sistem demokrasi Pancasila. Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh organisasi kepemudaan atau yang disebut OKP dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang disebut BEM yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Kumoy pada ide sistem demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila: satu, dasar nilai Pancasila, kedaulatan rakyat, keberagaman dan toleransi, gotong royong, perlindungan hak asasi manusia, partisipasi publik, sistem ketatanegaraan. Kan kita menghadapi pemilu nanti. Ini kedaulatan rakyat di sistem demokrasi Pancasila ini, kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan itu semua ada di rakyat. Rakyat yang menentukan mau pilih siapa. Sifat gotong royong dari orang Indonesia itu tidak ada di negara manapun, kalau menurut saya. Saya sebagai anggota DPR sudah kita studi banding luar negeri, kemana-mana tidak ada. Di mana-mana mereka hancur karena mereka tidak punya Pancasila. Sebelumnya satu tahun lalu kejadian di Rusia dan Ukraina. Sekarang di Israel dengan Hamas. Karena tidak ada Pancasila. Kita tepuk tangan gitu, kita punya Pancasila. Karena Pancasila mengajarkan kita semua tatanan hidup, cara hidup, tata cara hidup manusia ada dalam Pancasila semua. Gotong royong, saling bantu membantu tanpa perbedaan. Aspek demokrasi Pancasila. Kembali lagi di sini adalah kedaulatan rakyat nomor satu. Kepala desa saja dipilih, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat. DPRD kabupaten kota dipilih oleh rakyat, provinsi dipilih rakyat, pusat dipilih rakyat, DPD RI dipilih rakyat, presiden dan wakil presiden dipilih rakyat. Jadi rakyat yang punya kedaulatan tertinggi dalam demokrasi Pancasila ini. Kekuasaan tersebar, maksudnya checks and balances. Jadi ada juga kita pilih mereka, tapi kita juga masyarakat juga bisa mengawasi. Contoh kasus ada di provinsi kita yang terbaru ini, diduduki oleh seorang pejabat gubernur tanpa diawasi oleh DPRD, karena belum ada DPRD yang terpilih. Karena DPRD yang dipilih adalah DPRD provinsi Papua Barat. Enak dong ya, tidak ada yang periksa, tidak ada yang cek karena belum ada DPRD dipilih oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi dari di rakyat. Jadi sekarang yang mengawasi pejabat gubernur provinsi Papua Barat Daya adalah rakyat langsung. Kalau berarti ada DPRD, rakyat mau protes, datang ke DPR untuk memprotes pejabat gubernurnya. Bapak kerja tidak benar. Kenapa begini? Karena sekarang mereka nggak akan mau pakai asuran, tidak perlu tanya DPR. Bikin program dengan OPD tinggal jalan. Gitu. Tidak ada satu negara pun di dunia yang dalam satu hari serentak, cuma beda waktu saja, sekian ratus juta orang satu hari keluar memilih hal yang sama. Belum pernah demokrasi yang ada di seluruh dunia dimanapun ada. Orang bilang Amerika bapak demokrasi, tidak, Indonesia yang paling top. Ini ada juga partisipasi publik. Partisipasi publik ini penting sekali. Karena gelap sengaja saya tentukan undang semua komunitas-komunitas masyarakat yang ada, karena mereka itu yang ada dengan rakyat masyarakat, supaya bisa juga membantu pemerintah menjadi corong. Saya yakin banyak yang punya hak memilih tapi belum punya syarat yang KTP. Dan sekarang ini pemilih pemula itu paling banyak. Ini bisa menjadi satu kelalaian dari pemerintah. Karena dalam aspek demokrasi Pancasila adalah kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, karena rakyat yang menentukan untuk memilih siapa saja yang maunya dia. Nanti di dalam bilik
Tinggal dia sama Tuhan yang tahu dia pilih siapa. Perlindungan hak asasi manusia itu bagian dari demokrasi Pancasila. Keberagaman dan toleransi. Orang kota Sorong ini bisa menjadi contoh. Semua suku, semua agama ini hidup damai, saling membantu satu sama lain, tidak ada perkelahian, tidak ada gesek menggesek, tapi semua bisa saling membantu. Pembangunan berkelanjutan. Jadi mari kita mendukung pemerintah melakukan checks and balances. Jadi melakukan otokritik juga penting. Ini demokrasi Pancasila dalam masyarakat Moy. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sebenarnya telah dikenal lama oleh masyarakat Moy, walaupun belum terwujud formulasinya seperti prinsip demokrasi Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Demokrasi yang berlangsung di wilayah Sorong tersebut dijalankan dengan mekanisme keterwakilan, yaitu kepala suku atau kepala keret, suku-suku lah yang mewakili warganya dalam panggung demokrasi. Pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan atau pemerintahan biasanya mereka mengambil keputusan secara musyawarah. Tetapi musyawarah itu berhasil. Kadang-kadang alot ini yang menjadi suatu persoalan kalau masyarakat tadi itu menemui deadlock, jalan buntu. Oleh karena itu mereka anggota-anggota masyarakat lalu menyerahkan keputusan kepada pimpinannya. Hal ini saya dapatkan dari seorang peneliti sekaligus dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Hasil kajian beliau, hasil penelitian beliau, Pak Haryanto dan Whitney Tabri Arti dalam acara Polgov Talk yang disiarkan melalui kanal YouTube Departemen of Politics and Government Universitas Gadjah Mada. Terdapat dua prinsip menarik lainnya yang beredar di tengah masyarakat. Satu adalah prinsip kesetaraan. Prinsip ini dimaksudkan kepada bagaimana setiap orang dalam suku Moy tersebut memiliki hak yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Ini terbuka. Demokrasi Pancasila pun sama. Saya pikir di tempat suku yang lain juga sama seperti itu. Ide demokrasi yang telah ada di suku Moy merupakan sebuah benih-benih demokrasi Pancasila yang saat ini diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena gagasan-gagasan tentang demokrasi yang dianut oleh suku Moy berjalan lurus dan beriringan dengan aspek demokrasi Pancasila yang ada saat ini diterapkan, terutama dalam unsur kedaulatan, partisipasi publik, dan hak asasi manusia. Partisipasi publik ini penting. Makanya saya berharap yang kita yang hadir di sini bisa menjadi corong. Mungkin lihat tetangga, tetangga ini kau punya anak SMA kelas 3, berarti sudah 17 tahun, sudah punya KTP belum? Sudah masuk di DPTK belum? Ada di TPS mana? Kita tidak bisa menyalahkan penyelenggara pemilu karena mereka juga manusia. Tapi kalau yang bersangkutan katanya, Pak saya belum Pak, ini KTP saya, tapi saya cari nama saya tidak ada. Biasanya kadang-kadang alamatnya di Waigo sini, tapi dia punya nama di Remu sana. Nah itu mesti ngomong, saya di sini KTP saya minta pindah. Masih ada waktu sampai bulan Januari. Jadi kita juga yang nanti bisa menjadi corong untuk supaya bagaimana pemilu ke depan bisa berhasil dengan baik, jujur dan adil. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga penting karena ini merupakan hukum dari Tuhan juga. Penting sekali buat kita semua yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya nanti kalau sesi tanya jawab yang mau bertanya silakan tanya apa saja tentang demokrasi Pancasila. Yang di pinggir-pinggir juga sedikit tidak apa-apa, kita masih ada waktu banyak untuk kita bicara. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.